Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sejahtera bagi kita semua. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya. Semata prima jaya luar biasa. Terima kasih anak-anak yang sangat saya banggakan. Di pagi hari ini kita bertemu kembali dalam kondisi daring. Seperti biasa, saya menyapa pada anak-anak semuanya. Pastikan bahwa kalian kondisinya semakin bugar, semakin sehat. Nah, itu yang utama, modal utama untuk mengarungi beberapa aktivitas tiap hari kalian. Modal utamanya adalah sehat dan bugar. Tidak sekedar sehat, tapi juga tingkatkan kebugarannya. Anak-anak ya, pagi hari ini materinya adalah sepak bola. KD-nya adalah taktik dan strategi sepak bola bertahan maupun menyerang. Ya, jadi nanti menganalisis, merancang dan mengevaluasi. Seperti di kelas 10 dan kelas 11 itu sudah dijelaskan bagaimana sejarahnya sepak bola, bagaimana teknik, bagaimana cara menendang, cara melakukan dribbling dan seterusnya. Maka di kelas 12 sudah tidak diajarkan lagi, tapi bagaimana bermain sepak bola supaya bisa mencetak gol atau meraih kemenangan. Yang pertama, perhatikan di layar kalian. Kita bagi, nanti saya menjelaskan golnya nanti apa, strategi dan taktik. Posisi yang terakhir sedikit kami jelaskan peraturan permainan. Jadi yang pertama, golnya materi ini nanti apa ya, kita menyusun yang namanya strategi. Strategi itu adalah siasat atau bagaimana supaya kita bisa memenangkan pertandingan. Maka tidak hanya di situ taktik, tapi strategi lebih mengarah semuanya. Apakah anak-anak atletnya bisa fit, apakah situasinya nyaman, bisa juga apakah pertandingan itu menjadi suatu tontonan yang menarik, apakah anak grogi dan seterusnya. Jadi bisa sarana, bisa prasarana, bisa mental, bisa taktik. Itu strategi bagaimana supaya bisa memenangkan pertandingan, intinya itu. Kemudian lanjut golnya itu ya. Sekarang apa perbedaan strategi dan taktik? Tentunya strategi lebih luas. Kalau taktik bisa bentuknya individu, bentuknya grup. Kalau individu mungkin sudah skill atau bagaimana seorang atlet ini bisa memenangkan. Kalau di pertandingan ya duel perorangan, bagaimana bisa meloloskan dari serkapan pemain lawan. Itu adalah taktik individu. Kalau taktik grup bisa itu memang sudah dirancang dari awal oleh pelatih, atau bagaimana pelatih menerapkan taktik itu. Anda lihat, kita perkenalkan ada 9 taktik ini, anak-anak harus tahu ya. 9 taktik yang ngetrend di dunia internasional persepak bolaan. Ini bisa kita lihat nama-namanya. Nanti akan saya tampilkan videonya ya di sesi kedua, di pertemuan kedua atau tampilan kedua akan saya tampilkan videonya. 9 taktik sepak bola yang terkenal. Yang pertama adalah pero, pertahanan berlapis, adanya libero. Jadi kalau kita menerapkan taktik pero, maka kita hanya bertahan. Biasanya adalah kita sudah memenangkan poin lebih dahulu. Kemudian taktik Jogo Bonito. Ya, Jogo Bonito ini biasanya di Brasil ya. Biasanya di negara Brasil. Ini adalah pergerakan lincah individu yang diutamakan. Maka orang-orang Brasil, pesepak bola dari Brasil itu skill individunya mumpuni, bagus.
seperti Ronaldo, Ronaldinho dan seterusnya ya. Kemudian taktik kick and rush, menendang terburu-buru ke jantung lawan. Biasanya ini untuk supaya terjadi cepat gol, maka menumpuk pemain di pertahanan lawan. Kemudian bola dikirim ke sana, kick dan rush. Kemudian total football, setiap pemain tidak punya posisi. Ini biasanya juga pemain yang punya daya tahan yang bagus, karena dia akan bergerak terus, posisinya bergantian terus, tidak menentu, semuanya bergerak. Ini juga menyusahkan pemain lawan. Catenaccio, pertanyaan diberi sweeper, jadi ada sweeper, ada penyerangan dari samping kiri atau kanan, sayap kiri atau kanan, wingback kiri atau wingback kanan ya. Tiki taka, umpan pendek cepat, penguasaan bola kuat, akurasinya tinggi. Ini biasanya juga dibutuhkan skill yang bagus, akurasi yang bagus. Ini lengkap pemain yang serba bisa ya. Tiki taka bisanya di Italia ya. Parkir bus, menumpuk pemain di pertahanan ya, ini hampir sama dengan Vero ya. Kemudian body transport ball, biasanya yang kuat. Kalau kita punya pemain yang tubuhnya tinggi besar kuat, maka dia biasanya menawarkan body transport ball, lawan tidak akan bisa masuk. Kemudian Tengu terakhir ya, Tengu ini dari Argentina, hampir sama dengan Jogo Bonito. Ingat, Jogo Bonito dan Tengu ini hampir sama. Kalau Jogo Bonito cenderung individunya yang lincah, skillnya bagus. Kalau Tengu individu lincah, skill bagus, juga kerjasamanya yang bagus. Baik anak-anak, sudah saya jelaskan. Nanti ini cara videonya saya tampilkan. Sekarang formasi permain ya. Formasi pemain penyerang, pola dasarnya dimaksud dengan formasi permainan sepak bola adalah cara penempatan posisi dan pembagian tugas dari setiap pemain sesuai dengan tanggung jawabnya dalam suatu tim. Maka formasi ini menentukan, formasi ini bisa bertahan, bisa menyerang. Anak-anak lihat, kalau bertahan berarti di posisi bertahan itu lebih banyak. Kalau formasi menyerang, di posisi menyerang ini lebih banyak. Di posisi bertahan di mana? Di sini bertahan. Ini adalah back, defender, kemudian gelandang ya, defender, midfielder, kemudian penyerang, forward, penyerang. Bisa kalau penyerangnya ini seperti ini, penyerangnya lebih banyak, maka ini berarti formasi menyerang. Tapi kalau menumpuk pemain di belakang ya formasi bertahan seperti ini. Ini formasi bertahan. Ini formasi bertahan. Memasang striker hanya satu, ini formasi bertahan. Nah, kami lihat lagi bagaimana formasi menyerang. Ya, ini formasi menyerang. Hanya 3, defendernya 3, yang tengah 5, yang 2 striker berada di depan. Ini pasti menyerang, apalagi ini menyerang. Ya, ini bertahan. Ada yang seimbang, ada yang cenderung seimbang ya. Ini mungkin seimbang ya ini, atau ini seimbang. Nah, maka ini yang dikatakan formasi. Ada berapa macam? Ada 14. Silahkan memilih yang mana formasinya. Anak-anak harus bisa menjelaskan ya. Harus bisa menjelaskan formasi itu berada di mana. Misalkan ini 4-4-2, 4 di sini, 4 di tengah, 2 di depan. Berarti strikernya 2, defendernya ada 4. Berarti ada wingback, ada wingbacknya, ada yang nanti tergantung dari istilah itu dari formasi ini ya. Ada formasi ini, ada gelandangnya, ini midfielder atau gelandangnya.
Jadi gelandang bertahan atau gelandang menyerang tergantung dari pelatih ya. Ada tipe-tipe ini akan mengarah kepada bagaimana kalian bisa menerapkan ya. Anak-anak yang putri harus bisa tahu ya, kalau ini misalkan ini 5 berarti bertahan, menumpuk pemain bertahan. Kalau taktik tadi menumpuk parkir bas tadi, ini digeser lagi ke belakang sehingga akan sulit melakukan terobosan serangan. Maka 5 4 1, 5 ada di pertahanan, 4 ada di gelandang, 1 ada di forward penyerangan ya. Saya percepat karena ini sama penjelasannya, cuma ada 14 strategi pola penyerangan atau pertahanan dalam sepak bola. Ingat ya, anak harus tahu siapa posisi ini, bagaimana penjelasannya bagaimana, siapa gelandangnya, siapa yang bertahan, berapa orang, sudah tahu ya. Sekarang kita lanjutkan. Formasi sudah, kita lanjutkan pada posisi seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Terakhir adalah di kiper atau penjaga gawang, posisi terakhir atau diistilahkan GK, goalkeeper. Nah, kemudian penyerang, forward penyerang, striker itu mengistilahkan adalah forward penyerang. Tidak hanya satu striker, mungkin ada 3, yang ada second striker, ada striker murni, ada yang membantu, itu adalah penyerang. Ada penyerang tengah, ada penyerang samping sayap, itu adalah penyerang forward. Kemudian midfielder, gelandang, defense, atau bisa gelandangnya bertahan, bisa gelandangnya juga menyerang, tergantung dari pelatih bagaimana strategi itu, strategi bertahan atau strategi menyerang. Kita masukkan strategi bertahan berarti tipe pemain yang bertahan yang dimasukkan. Kita punya stok pemain yang banyak dengan tipe yang berbeda-beda. Bagaimana bisa seorang pelatih bisa memasukkan dengan efektif, itu seperti itu. Defender, back ya, back bisa juga kita menerapkan bertahan total, bisa juga ya. Tugas dari seorang penjaga gawang bagaimana, yang jelas supaya tidak bisa memasukkan gol, itu tugas utamanya. Atau bisa membantu menyerang dengan memberikan umpan pada teman yang ada di depan supaya bisa melakukan serangan dari kanan atau kiri atau tengah, itu juga bisa ya. Pemain bertahan, defense ada 4, bisa tugasnya back tengah, back samping, back sayap, tugasnya penyapu, sweeper, tergantung dari formasi mana yang diterapkan oleh pelatih ya. Back bisa kalau menerapkan 4 berada di belakang ya, mungkin juga seperti ini, back tengah, back samping, back sayap, penyapu, sweeper, ada wingback, ada fullbacknya ya. Nah, tergantung bagaimana penerapan dari seorang pelatih. Kemudian gelandang juga defense midfielder, gelandang bertahan, center midfielder, gelandang tengah, attack midfielder, gelandang serang, atau gelandang sayap, winger ya. Ada 4 macam gelandang itu. Kalau 4 gelandang dimasukkan dengan juga menerapkan 4 ini ya, monggo mana yang bisa diterapkan. Begitu salah menerapkan, salah menganalisa seorang pelatih memasukkan pemain dan menerapkan taktik, maka akan bumerang, seorang pelatih akan mengalami kekalahan. Seperti itu ya, sehingga hati-hati bagaimana kita bisa memasukkan pemain
ya. Penyerang juga demikian.